Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya dengan Malik Makna sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika Partner Group Autodesk. Webinar yang kami selenggarakan hari ini mengangkat tema Building Performance Analysis yang berfokus pada pengendalian insight serta bagaimana insight akan memudahkan untuk mendesain bangunan yang efisien dalam penggunaan energi. Webinar ini juga merupakan salah satu rangkaian event yang Cipta Satria adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan acara lanjutan berupa workshop yang nantinya akan diadakan di hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, jam 1 siang ya Bapak dan Ibu. Di event workshop tersebut, Bapak dan Ibu dapat hands-on dengan menggunakan software Revit dan Insight begitu. Untuk materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mbak Sista Natasha atau biasa dipanggil dengan Mbak Tasya. Mbak Tasya ini sebagai Application Engineer Structure, Arsitektur, dan MEP di Cipta Satria Informatika. Sebelumnya, apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi ini, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di kolom Q&A. Jadi nanti setelah Mbak Tasya selesai menyampaikan materi, akan langsung dijawab oleh Mbak Tasya. Baik, untuk Mbak Tasya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Monik. Baik, kalau gitu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di event rutin kami di Cipta Satria Informatika, yaitu webinar series. Nah, untuk minggu ini temanya kita akan membahas mengenai building performance analysis ya. Yang mana kita akan berfokus bagaimana workflow untuk menganalisis energi yang digunakan oleh bangunan yang kita modelkan di Revit, lalu kita analisis untuk konsumsi energinya seperti apa menggunakan software yang bernama Autodesk Insight. Oke, sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Mbak Monik. Ya, nama saya Sista Natasha. Saya sebagai Application Engineer untuk Architecture, Engineering, and Construction di Cipta Satria Informatika ya. Oke, untuk topik hari ini kita akan membahas yang pertama perkenalan untuk Insight. Jadi Insight itu cara menggunakannya seperti apa dan fungsinya apa ya. Yang kemudian kita akan juga membahas bagaimana bagaimana sih workflow-nya untuk menganalisis energy consumption dari bangunan yang kita modelkan di Revit dengan Insight. Oke, kalau begitu di sini saya mau stop video dulu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan dulu. Jadi untuk Insight ini dia sebenarnya cloud based ya Bapak Ibu untuk energi analisisnya. Nah, tetapi dia juga mempunyai fungsi tambahan yang berupa plugin. Jadi plugin ini Bapak Ibu bisa download dan install terlebih dahulu ya. Jadi ini plugin untuk Revit-nya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menginstal pluginnya, nanti di Revit yang Bapak Ibu gunakan di tab Analyze akan muncul panel Insight seperti ini. Toolsnya sudah bisa digunakan ya. Jadi ada tambahan untuk heating cooling analysis, lighting analysis, dan solar analisisnya. Nah, tetapi kalau tidak pakai pluginnya pun hanya mau untuk energi analisis itu bisa juga ya karena dia cloud based. Oke, kalau begitu
Nah, di sini saya kembali lagi ke website Insight 360. Nah, apabila Bapak Ibu mau menginstal pluginnya, bisa ke website ini ya, insight360.autodesk.com. Kemudian buka bagian download. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal download saja pluginnya, lalu diinstal ya, supaya muncul tools tambahan dari Insight-nya. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Revit versi terbaru yaitu Revit 2021 untuk menginstal plugin Insight, tidak usah dari website ini ya, bisa langsung masuk ke akun Autodesk masing-masing saja untuk mendownloadnya. Seperti itu. Oke, jadi dengan Insight ini untuk workflow-nya kita akan coba memodelkan model bangunannya dulu di Revit ya Bapak Ibu. Untuk kemudian kita lakukan analisis energy consumption-nya di Insight. Nah, Insight ini dapat membantu kita ya untuk mendesain bangunan yang lebih energi efisien. Jadi untuk konsumsi energinya kita bisa memilih opsi-opsi manakah yang dapat membuat konsumsi energi di bangunan kita itu menjadi lebih efisien dan tentunya menjadi lebih hemat juga ya, gitu. Baik, kalau gitu saya akan langsung mendemokan ya untuk workflow-nya dari Revit ke Insight itu seperti apa. Di sini saya sudah buka Revit. Nah, saya akan coba membuat satu model baru ya. Saya akan coba buat model bangunan simple 2 lantai menggunakan meshing yang kemudian bangunannya ini akan coba saya lakukan energi analisis menggunakan Insight. Nah, nanti kita akan lihat hasil analisisnya seperti apa, lalu opsi-opsi apa yang diberikan ya. Oke, pertama di sini saya mau menambahkan level baru dulu. Oke, jadi di sini saya akan membuat model bangunan menggunakan meshing. Oke, saya akan menggunakan tool in place mesh. Oke, di sini saya akan coba buat modelnya dengan rectangle saja, simple. Mungkin ukurannya 30 kali 10. Nah, sekarang dari bentuk rectangle ini akan saya jadikan solid form ya. Oke, sekarang meshing atau bentuk konsep bangunannya sudah terbuat. Ini untuk ketinggian bangunannya saya luruskan ya dengan level 3-nya. Oke, ini sudah lurus. Nah, apabila kita sudah selesai membuat meshing-nya, di sini saya finish dulu untuk bentuk mesh. Oke, nah selanjutnya, jadi dari model bangunan yang sudah Bapak Ibu buat, ini kan akan kita lakukan energi analisis. Nah, untuk energi analisis itu biasanya angka-angka hasil analisisnya ini dipengaruhi oleh lokasi bangunan ya, apakah
bangunan kita ada di daerah yang cuacanya ekstrim ataukah ada di daerah tropis. Nah, jadi untuk lokasi ini akan berpengaruh. Nah, maka dari itu kita akan coba mengatur dulu untuk lokasi proyeknya ini ada di mana. Nah, untuk mengatur lokasi proyek di Revit ini di tab Manage ada ya setting untuk mengatur project location. Nah, tetapi karena dia merupakan komponen yang penting juga untuk analisis, energi analisis, maka tool ini sebenarnya sudah dimunculkan juga oleh Revit di tab Analyze ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tab Analyze, ini ada panel khusus namanya Energy Optimization. Karena toolsnya kecil-kecil, saya coba drag aja ya supaya terlihat jelas. Nah, ini dia tools-tools yang ada di Energy Optimization. Nah, di sini pertama kita atur dulu ya untuk lokasi projectnya ada di mana. Nah, ini kita klik aja location. Lalu akan terbuka nih kotak location weather and site. Kita bisa ketikkan saja kira-kira ada di mana lokasi project kita. Nah, di sini misalkan saya setting Jakarta, Indonesia. Lalu saya search. Kita pilih Jakarta. Nah, ini pin map sudah terganti ya, jadi di Jakarta. Nah, kalau misalkan titiknya mau lebih presisi lagi, lebih spesifik posisinya, ini pinnya bisa di drag saja ya Bapak Ibu. Nah, misalkan mau ditaruh di sini, nah, nanti dia akan langsung membaca titik latitude dan longitude-nya. Seperti itu. Nah, itu kalau mau lebih precise ya lokasinya. Oke, kalau misalkan lokasi project sudah ditentukan, ini kita klik OK. Nah, maka sekarang setting project-nya, lokasinya sudah berubah ya. Tadi jadi di Jakarta. Dan nanti hasil analisis energinya, cuacanya itu settingnya sudah mengambil data di Jakarta ya, di lokasi Jakarta. Nah, selain lokasi project, ada hal lainnya juga yang akan mempengaruhi hasil energi analisis, yaitu posisi atau arah bangunan, Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba buka floor plan yang site ya. Nah, di sini kalau kita klik pada project base point, nah untuk bangunan kita bisa diatur. Di sini ada setting namanya Angel to True North. Nah, jadi kalau di Revit ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengenal agak jauh tentang Revit ya. Nah, di Revit ini ada setting yang namanya orientation. Jadi untuk orientasi atau arah bangunannya ini ada dua acuan. Ada Project North dengan True North. Nah, jadi kalau True North ini adalah utara yang sesungguhnya ya, utara yang benar. Nah, sedangkan kalau Project North ini ya utara di model Revit-nya, seperti itu. Nah, kalau misalkan bangunan kita ini yang dimodelkan di Revit, realnya itu misalkan dia sudutnya 30 derajat dari utara yang sesungguhnya gitu ya. Ini bisa kita masukkan angle-nya. Misalkan 30. Saya enter. Nah, sekarang setting bangunan kita, ini dia sudah miring 30 derajat ya Bapak Ibu dari arah utara. Nah, kalau kita mau melihat realnya seperti apa sih arah bangunan kita, ini orientation-nya bisa coba diubah aja jadi True North, lalu apply. Nah, jadi realnya ya di lapangan bangunan kita sebenarnya miring seperti ini. Nah, jadi begitu untuk setting Project North dan True North-nya. Nah, untuk hasil analisis energinya sendiri, ini dia akan membaca posisi True North-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di Project Revit sedang kita atur jadi Project North pun, nanti di Insight dia akan tetap ngebacanya posisi True North. Seperti itu.
Oke, kemudian sebelum kita lakukan, sebelum kita prepare modelnya untuk dianalisis dengan Insight, ini saya mau save dulu untuk projectnya, supaya nanti nama projectnya di Insight sudah sesuai ya dengan nama project yang kita save. Oke, di sini misalkan saya save. Misalkan office building project, save. Oke, sebelum kita buatkan energi modelnya, nah ada satu hal lagi yang belum kita tambahkan, yaitu mesh floor ya Bapak Ibu. Jadi saya kembali dulu ke 3D. Nah, ini dari meshing yang kita buat kan belum ada mesh floor-nya, jadi saya tambahkan dulu ya mesh floor. Oke, apabila sudah ada untuk mesh floor-nya, lantai 2 dan 3 seperti ini ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini kita bisa langsung saja pilih create energy model. Jadi energy modelnya harus kita persiapkan dulu ya sebelum dilakukan analisis di Insight. Nah, ini tadi dari tab Analyze ya, Bapak Ibu bisa pilih Create Energy Model dari panel Energy Optimization. Kemudian pilih saja Create Energy Analytical Model. Nah, kalau sudah di-create energy modelnya, nanti kemudian dia akan membuat 2 3D view baru Bapak Ibu. Bisa kita lihat di project browser, sini ada analytical spaces sama system zones ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang system zone ini masih kosong karena memang belum kita tambahkan zonasi. Oke, jadi saya kembalikan dulu ke analytical spaces. Nah, untuk energi model yang sudah kita modelkan, di sini kita bisa lihat Revit sudah membagi-bagi model bangunan kita menjadi beberapa space. Nah, yang mana tiap space-nya ini kalau kita klik bisa kita cek ya propertinya, volumenya berapa, areanya luasnya seberapa, dan ada data-data lainnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau setting nih, sebenarnya energi modelnya ini datanya itu dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa atur di energy settings ya. Nah, di sini bisa dipilih modenya, mau yang pakai conceptual mesh saja kah atau dengan building elemennya. Kemudian ada data lainnya. Ini kalau kita masuk juga ke yang advance, kita bisa atur ya building type-nya apa. Misalkan apakah dia kantor, atau hotel, atau library, ini bisa kita atur. Lalu HVAC sistemnya menggunakan apa di bangunannya. Nah, ini bisa diatur ya. Nah, dan setting ini nanti akan berpengaruh juga ke konsumsi energinya, seperti itu. Oke, kalau ini sudah setting, saya close lagi saja. Oke, sekarang kita sudah punya analytical spaces. Nah, sebenarnya untuk analisis di Insight, nanti ada juga analisisnya berdasarkan permukaan objek dari model bangunannya, Bapak Ibu, yaitu pakai surface ya dari bangunannya. Nah, di sini kalau kita mau lihat
surface-nya dari bangunan ini terbagi jadi apa saja. Kita coba saja ya buat 3D view baru. Nah, yang satu ini mau saya fokuskan untuk surface. Saya rename dulu. Nah, di sini untuk men-set supaya yang terlihat adalah analytical surface-nya, kita setting ke visibility graphic overrides-nya. Lalu buka tab analytical model categories ya. Nah, di sini saya ganti analytical space-nya jadi analytical surface. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat pembagian surface dari model meshing bangunan kita. Nah, ini masing-masing surface bisa kita cek. Kalau saya klik, nah dia bisa baca tipe surface-nya. Ini dinding. Kalau yang ini atap. Lalu akan saya pilih lantai. Nah, dia juga bisa membaca ya. Ini lantai. Nah, jadi Revit sudah otomatis membaca tipe-tipe surface atau permukaan dari model yang kita gunakan. Oke, nah mungkin itu mengenai analytical surface. Nah, selanjutnya tadi kita kan sudah membuat energi modelnya ya Bapak Ibu. Nah, hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan pilih ini, generate. Nah, jadi generate ini untuk seperti mengupload filenya untuk dianalisis di Insight gitu ya. Nah, jadi kita pilih aja generate. Sini kita pilih use existing energy analytical model. Nah, jadi Revit akan beritahu kalau proses analisisnya ini akan di-run di cloud. Nanti kalau misalkan sudah selesai itu biasanya akan dapat email Bapak Ibu. Oke, nah jadi generate itu untuk memasukkan datanya ke Insight. Nah, kalau kita mau lihat opsi-opsi penggunaan energinya seperti apa, kita bisa pilih optimize ya. Nah, ini kalau kita klik, kita akan langsung dibawa ke project browser kita untuk membuka Insight. Nah, sini saya klik optimize. Langsung diarahkan ya ke browser. Nah, ini dibawa ke Insight 360. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat model bangunan yang barusan saya upload masih diproses ya Bapak Ibu. Nah, biasanya ini akan memakan beberapa menit. Jadi kalau misalkan sudah ready, nanti tampilannya seperti ini, akan terlihat previewnya, lalu konsumsi energinya berapa gitu ya, berapa biayanya per tahun. Nah, nanti kalau misalkan analisisnya sudah selesai, nah Bapak Ibu akan mendapatkan email dari Insight, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, tapi kalau ini masih notification ya kalau analisisnya sedang dilakukan. Nanti kalau sudah selesai akan dapat email lagi. Nah, supaya tidak menunggu lama, di sini kita coba buka saja project yang sebelumnya sudah saya prepare ya Bapak Ibu. Jadi di sini prosesnya sudah selesai. Nah, ini bisa untuk membukanya bisa langsung diklik aja. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisis di Insight-nya, di akun Insight yang Bapak Ibu miliki, di sini sebenarnya bisa kita setting juga ya. Jadi default unitnya mau pakai imperial atau metric. Kemudian untuk hasil analisis energinya mau berupa annual cost kah atau energy use intensity itu bisa diatur.
Nah, lalu untuk utility rate atau standar biayanya di sini kita bisa atur. Nah, jadi biasanya di sini pakai rate-nya itu yang otomatis. Tapi kalau misalkan mau dimodifikasi, ini bisa di-uncheck aja. Lalu Bapak Ibu masukkan biayanya berapa sih gitu ya. Nah, di sini saya pakai automated saja, lalu apply. Oke, sekarang saya coba buka ya hasil analisis model yang sebelumnya sudah saya prepare di Insight. Ini tinggal diklik saja untuk membukanya. Oke, mungkin sambil menunggu saya sambil menjawab satu pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan masuk dari Pak Dodi Isnandar. Kalau simulasi dengan license Revit bisa kan ya kalaupun dengan simulasi cloud? Iya Pak, jadi kalau misalkan Bapak sudah punya license Revit itu biasanya sudah otomatis bisa analisis di Insight. Jadi dia udah semacam sepaket gitu Pak. Kecuali kalau misalkan nanti Bapak menggunakan analisis lightingnya yang dengan plugin. Nah itu kalau misalkan semakin advance settingnya, dia berbayar pakai yang namanya cloud credit begitu Pak. Nah nanti mungkin akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Baik, nah di sini untuk contoh project yang sudah dianalisis dengan Insight, nanti Bapak Ibu bisa lihat hasil analisisnya seperti ini. Nah, dia di sini ada benchmark comparison-nya. Jadi biaya yang akan dikeluarkan untuk energy consumption bangunan ini per tahunnya itu per meter persegi yaitu $13,8. Nah, di sini dibandingkan kalau standarnya ASHRAE 90.1 itu yang optimalnya adalah $10,6. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa opsi dari model bangunannya yang bisa kita ubah. Contoh pertama dari orientasi bangunan. Nah, ini kalau saya klik akan terbuka seperti ini. Nah, kalau Bapak lihat di grafik yang kalau Bapak Ibu lihat di grafik yang di bawah ini ada titik-titik dan segitiga ya. Nah, yang titik-titik ini adalah beberapa opsi yang bisa kita pilih. Nah, kalau yang segitiga adalah yang kita pakai saat ini di model Revit kita. Nah, di sini kita lihat kalau untuk building orientation ya, pilihan kemiringan sudutnya dari true north tadi yang kita atur ya. Ini ada 45, 225, 90, dan seterusnya. Dan kalau kita mau ubah opsinya, ini kita tinggal tarik aja ya. Nah, ini karena cost-nya untuk masing-masing opsi nggak terlalu berpengaruh banyak, maka di sini bisa kita lihat memang energy cost min-nya tidak berubah. Nah, untuk yang lain selain building orientation ada aspek-aspek lainnya yang bisa Bapak Ibu lihat ya opsi-opsinya dari window wall rasionya di setiap sisi bangunan gitu ya, shade-nya, lalu glass, maksudnya jenis kacanya gitu ya. Nah, bahkan sampai HVAC dan surface coverage-nya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk opsi-opsinya, kalau misalkan kita perkecil pilihan opsinya ya,
Nah, dia akan mempengaruhi perhitungan energi cost mean-nya. Nah, jadi dengan insight ini kita bisa melihat ya rata-rata biaya yang akan dikeluarkan untuk energi consumption-nya per tahun itu berapa. Dan kalau misal dia menyediakan opsi juga kalau misalkan pakai opsi ini kira-kira biayanya jadi berapa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi insight ini sebenarnya hanya untuk menganalisis dan untuk membantu kita melihat opsi-opsi yang ada ya untuk mendesain bangunan yang efisien dalam penggunaan energinya. Seperti itu. Nah, tapi nanti untuk revisi pemodelannya tetap harus kita lakukan lagi di Revit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk Insight 360. Baik, kalau misalkan sudah untuk yang Insight 360, selanjutnya saya mau coba juga mencontohkan salah satu fungsi dari plugin-nya Insight ya Bapak Ibu, yang sebelumnya sudah saya install di Revit. Nah, ini saya akan kembali lagi ya ke Revit. Nah, saya close dulu saja project yang tadi. Saya akan coba buka salah satu sampel project untuk coba analisis lighting. Oke, untuk plugin dari Insight tadi ada 3 fungsi ya Bapak Ibu, yaitu heating cooling analysis, lighting analysis atau daylight analysis, dan juga solar analisisnya ya. Nah, kita akan coba salah satu, mungkin kita coba yang lighting analysis ya. Nah, ini untuk penggunaannya seperti apa. Oke, jadi di sini saya ada sudah buka salah satu sampel project. Nah, kemudian project ini mau saya coba lakukan analisis lightingnya Bapak Ibu. Jadi misalkan pencahayaan dalam bangunan tersebut, besaran luxnya seperti apa. Jadi dapat membantu kita untuk eksekusi nih kira-kira bangunannya apakah butuh ditambahkan lampu atau opsi lainnya mungkin apakah butuh ditambahkan jendela seperti itu ya. Oke. Nah, di sini sebelumnya saya sudah coba running lighting analysisnya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat sini ada view-view baru ya. Ini buatan dari lighting analysisnya. Nah, tapi saya nggak akan langsung ke sana. Saya akan coba menjelaskan gimana sih cara mendapatkan view-view ini gitu ya. Nah, sini saya coba buka 3D view-nya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa setting dulu ya untuk lokasi project-nya, karena ini akan berpengaruh sama lighting analysis. Jadi saya kembali lagi aja ke location. Nah, kalau misalkan lokasinya masih Boston, bisa diganti dulu ya. Ini saya ubah lagi jadi Jakarta. Oke. Nah, supaya nanti hasil lighting analisisnya, pergerakan mataharinya dia membaca dari lokasi Jakarta ya Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan sudah diatur lokasi, nah untuk mengakses plugin Insight yang sudah kita install, bisa langsung aja ya ke tab Analyze. Kemudian ada panel Insight ya di paling kanan. Sini ada heating cooling, lalu lighting analysis dan juga solar analysis.
Nah, di sini kita akan coba lighting analysis. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal langsung aja pilih lighting dari panel insight. Oke, agak lama ya. Baik, nah kalau sudah dipilih lighting analisisnya, nanti akan terbuka kotak ini, lighting analysis in the cloud. Nah, kalau misalkan mau buat analisis baru, Bapak Ibu bisa langsung go aja ya. Tapi kalau misalkan sebelumnya di project ini sudah pernah running analisis lightingnya, lalu Bapak Ibu mau lihat hasilnya, ini bisa di drop down aja. Nanti ada listnya ya. Ini adalah lighting analisis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk running new analysis, kita pilih yang run new analysis, lalu klik aja go. Nah, untuk lighting analysis sendiri ada beberapa setting yang harus kita atur. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama, tipe analisis apa yang akan kita lakukan. Nah, semua pilihan tipe analisis di sini akan berpengaruh terhadap environment untuk lighting analisisnya nanti. Sini ya seperti date and time-nya, lalu untuk illuminance setting-nya ya. Nah, di sini kita coba aja yang standar dulu, illuminance setting. Di sini untuk setting date and time-nya masih bisa diatur ya, tapi default-nya itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang untuk satu hari ya. Nah, untuk illuminance setting bisa diatur di sini nilainya. Nah, kemudian yang terakhir ada cloud credits. Nah, jadi sebelumnya saya sempat bahas ya Bapak Ibu, untuk lighting analysis menggunakan Insight, ini bisa berbayar dan bisa juga gratis Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau misalkan kita pakai setting yang advance, nanti kita bisa klik check price, lalu dia akan kasih tahu kita butuh berapa kredit. Nah, di sini dia kasih tahu di akun saya available ada 100 kredit. Cloud kreditnya ada 100 seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya mengenai cloud kredit, jadi apabila Bapak Ibu memiliki license software Autodesk, itu biasanya saat pertama purchase otomatis mendapatkan 100 kredit ini free Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi nanti sini kita bisa pilih misalkan resolutionnya mau yang berapa. Saya pilih misalkan 72 inch. Kita bisa cek dulu nih price-nya. Klik aja cek price. Nah, nanti dia kasih tahu required ternyata zero credit alias gratis ya. Nah, maka kalau misalkan Bapak Ibu start analisis, ini nggak akan konsumsi kredit yang Bapak Ibu punya. Gitu. Nah, ini saya langsung aja start analisis. Nah, nanti dia akan memberitahu modelnya sedang di-upload, projectnya jangan di-close dulu sampai datanya terupload. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya dia akan memakan waktu beberapa menit. Nanti kalau proses analisisnya sudah selesai, Bapak Ibu akan dapat notifikasi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba aja buka hasil lighting analysis yang sudah saya run sebelumnya, sudah di-prepare. Nah, kalau kita kembali ke lighting analysis, apabila Bapak Ibu drop down, di sini sudah bertambah ya. Yang paling atas ini, yang processing, ini adalah analisis yang baru saja saya lakukan gitu ya. Jadi dia masih processing. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti Bapak Ibu
untuk mengaksesnya tinggal diklik aja si analisisnya. Yang sudah successful ini ya, sudah ready. Lalu tinggal klik go untuk melihat hasil analisisnya. Oke, nah kalau misalkan sudah nanti dia ada kasih pemberitahuan seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih accept, update, dan juga save project, atau accept dan update aja, atau decline. Nah, di sini saya pilih saja accept and update ya, karena saya nggak mau save projectnya dulu. Jadi saya pilih accept and update. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, ini dia juga butuh beberapa waktu ya untuk prosesnya. Nah, kalau sudah ter-apply, nanti akan muncul kotak ini Bapak Ibu. Dia memberitahu, oh ini adalah summary hasil lighting analisisnya. Nah, kalau sudah tinggal di close. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat dari bangunan yang Bapak Ibu lakukan lighting analisisnya. Di sini bisa kita lihat ya. Oh, oke. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di layar saya muncul lagi ada notifikasi. Ini adalah notifikasi dari analisis yang barusan saya lakukan. Ternyata sudah selesai ya. Nah, jadi ini saya coba accept and update lagi aja. Jadi kita lihat yang barunya seperti apa. Nah, untuk hasil Insight Lighting model view-nya, di sini ada tes. Oh, oke. Nah, di sini ada panduannya ya. Jadi misalkan kalau warna kuning itu besaran luxnya berapa. Jadi intensitas cahayanya sebesar apa. Nah, untuk yang warna kuning ini cukup tinggi ya nilai luxnya. Nah, kalau kita lihat di dalam bangunan, ini dia warnanya sudah ada yang biru dan hijau. Nah, itu berarti tidak terlalu besar ya intensitas cahaya yang diterima dalam satu hari oleh area tersebut. Nah, kalau kita mau lihat dari floor plan, bisa juga kita buka ya floor plan-nya yang Insight Lighting. Nah, di sini jadi bisa kita lihat lebih detail per lantai. Nah, untuk legenda besaran luxnya pun bisa kita geser ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ternyata area ini nilai luxnya atau intensitas cahaya yang diterima kurang. Nah, jadi ini akan membantu Bapak Ibu untuk membuat keputusan desain selanjutnya ya. Apakah ruangan ini mungkin butuh ditambahkan jendela ataukah dibutuhkan lampu seperti itu ya. Jadi untuk lighting analysis dia hanya menampilkan besaran nilai luxnya saja seperti ini. Tapi untuk keputusan desain tetap di Bapak Ibu seperti itu ya. Baik, kalau misalkan sudah untuk lighting analisisnya, nah mungkin untuk materi webinar hari ini sampai situ dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya contohkan untuk energi analisis di cloud dan juga untuk yang plug-innya saya coba yang lighting ya. Nah,
Tapi fitur lainnya juga ada heating and cooling analysis dan juga solar analysis. Mungkin kalau misalkan ingin lebih detail Bapak Ibu, untuk Jumat ini kita mengadakan workshop juga ya untuk building performance analysis. Apabila Bapak Ibu berminat mengenal lebih jauh tentang insight, bisa registrasi saja ya dan mengikuti workshop kami Jumat ini. Oke, mungkin untuk materi webinar hari ini sudah selesai. Sekarang kita coba masuk ke sesi Q&A ya Bapak Ibu. Saya coba, saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah kemudian di sini saya lihat ada pertanyaan lagi ya dari Pak Dodi Isnandar. Untuk lighting analysis, apakah kita perlu setting data di family lighting fixture-nya seperti data IES, wattage, dan lain-lain? Nah, ini jawabannya perlu disetting ya Pak. Jadi untuk hasil analisis lighting analisisnya, dia besaran nilai-nilai di family lighting fixture-nya itu berpengaruh juga Pak. Sebagaimana ini ya hasil rendering pun kan intensitas cahayanya juga berpengaruh nilai-nilai dari family lighting fixture-nya. Jadi itu berpengaruh ya Pak. Tapi kalau misalkan nggak kita custom dulu ya berarti dia mengikuti nilai defaultnya aja dari family lighting fixture yang sudah dipakai di project kita. Gitu Pak. Baik, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, nah ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Markus Mahulet ya. Nah, di sini pertanyaannya apakah hasil analisa dari Insight dapat dipakai sebagai acuan perhitungan green building? Contohnya perhitungan OTTV atau overall thermal transfer value ya Pak ya. Oke, jadi untuk hasil analisis dari Insight sendiri, ini sebenarnya dia perhitungannya itu sudah menggunakan energi plus ya Pak ya. Di sini saya coba perlihatkan dulu.
Oke. Nah, untuk hasil analisis dari Insight sendiri, sebenarnya kan dia keluarnya berupa tadi apa ya, energy use intensity sama langsung cost-nya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak mau lihat lebih detailnya, nah ini untuk perhitungan dari Insight sendiri, kalau kita mau lihat detail gitu ya, bisa kita buka aja ke Green Building Studio Autodesk. Jadi websitenya ini gbs.autodesk.com. Nah, kalau misalkan tadi di Insight kita kan lihatnya seperti masih visual gitu ya, secara visual. Nah, tapi kalau misalkan mau lebih detail, data hasil analisisnya bisa dicek di sini. Nah, jadi kalau misalkan, jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk window wall rasionya, tadi kan kalau di Insight dia masih berupa visual ya, jadi grafiknya bisa kita geser-geser opsinya. Nah, tapi kalau di sini ada detail per opsi seperti apa. Nah, misalkan saya klik, nanti di sini ada data lebih detailnya, annual energinya berapa dan lain-lain gitu ya Pak. Jadi nanti hasil analisisnya kalau memang mau dipakai untuk perhitungan lebih lanjut bisa. Nah, tapi ngambil datanya dari sini. Jadi dibuka dulu websitenya gbs.autodesk.com, baru Bapak ambil datanya di sini. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Dodi Isnandar. Kalau family-nya double lighting dalam satu family, bagaimana men-settingnya? Nah, kalau di Revit, untuk lampu itu, eh, kalau nggak salah masing-masing lampunya itu bisa diklik Pak. Nah, nanti ada settingnya. Bisa diedit type. Sini saya coba pilih ya salah satu lampu. Oke, nah jadi kalau misalkan double lighting, nanti kan berarti seharusnya untuk lighting fixture-nya kalau kita edit family, dia pasti ada dua ya Pak ini. Nah, masing-masing nanti harus diedit lagi. Entah diedit, kalau dia berupa family, diedit lagi family-nya. Kalau misalkan tidak, berarti bisa langsung dari edit type. Itu jadi diatur satu persatu. Seperti itu sih Pak kira-kira. Oke, kemudian ada pertanyaan untuk menghasilkan hasil yang optimal, apakah ada batasan LOD untuk modeling yang harus dibuat atau ada aturan khusus? Nah, sebenarnya nggak ada aturan khususnya ya Pak. Jadi ya sebenarnya ya semakin tinggi level of detailnya atau LOD, tingkat LOD dari model bangunannya, ya hasil analisisnya akan lebih optimal ya, akan lebih mendekati real gitu. Tapi kalau misalkan kita mau analisis di awal pun bisa seperti yang tadi saya contohkan ya, baru masih konseptual design pun bisa kita analisis. Seperti itu, Pak.
Baik, kira-kira apakah ada yang masih ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Baik, kalau misalkan kiranya belum ada pertanyaan lagi, mungkin selanjutnya saya serahkan lagi ya ke Mbak Monik. Silakan Mbak Monik. Baik, terima kasih Mbak Tasya atas materi yang telah disampaikan dan penjelasan jawabannya ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tarik ada kesimpulan begitu ya, saya tarik sedikit untuk kesimpulan webinar hari ini. Berarti dengan adanya penggunaan antara Insight dan Revit secara berkesinambungan itu dapat diketahui, itu salah satunya adalah pembiayaan konsumsi energi per tahun dalam sebuah bangunan ya Bapak dan Ibu. Jadi kita juga dapat mengetahui trial opsi atau pilihan yang bisa digunakan di dalam Insight untuk bangunan yang nantinya akan kita desain atau kita rancang. Begitu. Ya, untuk software atau aplikasi Autodesk dapat dicoba ya Bapak dan Ibu atau di trial dalam 30 hari. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu ingin mencoba mengoperasikan atau belajar software Autodesk dapat di-download begitu. Dan di Cipta Satya Informatika juga merupakan Autodesk Autodesk Training Center atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Dan nanti apabila dari Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training atau pelatihan akan didampingi juga begitu oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mbak Tasya. Dan selain itu, Cipta Satria Informatika juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan menggunakan pendampingan adopsi teknologi Building Information Modeling kepada perusahaan-perusahaan industri AEC ya Bapak dan Ibu. Jadi apabila nanti dari perusahaan Bapak dan Ibu membutuhkan konsultasi, jasa profesional konsultasi, bisa menghubungi kami begitu. Dan untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, untuk informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat follow akun sosial media kami, itu ada di Facebook PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @Cipta Satria Informatika, di YouTube Cipta Satria Informatika, di Twitter @PT Cipta Satria. Dan dapat berkunjung juga ya Bapak dan Ibu ingin lebih kenal begitu dengan Cipta Satria Informatika bisa di website kami di www.ciptasatria.com. Dan kami juga memiliki portal knowledge base di website kami yang berisi tentang how now, tips and tricks, dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkunjung di Cipta Satria Technology Center yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledgebase. Ya, kita telah sampai Bapak dan Ibu di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar series ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk update informasi teknologi di bidang AEC. Ya, sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mbak Tasya yang ingin disampaikan begitu? Oh iya, makasih Mbak Monik. Oke Bapak Ibu, untuk materi hari ini mungkin sampai situ dulu. Sebenarnya memang agak singkat ya Bapak Ibu, nggak terasa cuma 1 jam. Nah, kalau misalkan memang Bapak Ibu mau mengenal lebih lanjut lagi tentang Insight, Bapak Ibu bisa join di workshop kami minggu ini yang temanya sama ya untuk building performance analysis juga. Nah, di situ kita akan coba bahas lebih detail lagi mengenai Insight. Nah, jadi kalau misalkan memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin hari ini belum sempat saya jawab atau belum sempat ditanyakan, bisa kita coba bahas lagi nanti hari Jumat ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya minta maaf ya sebelumnya dan juga terima kasih atas antusiasmenya untuk mengikuti webinar ini. Nah, mungkin
Untuk hari ini cukup sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tasya atas yang telah disampaikan. Oke, baik kalau begitu saya tutup untuk webinar hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mbak Tasya memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event workshop di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.